Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Aziz Tarigan. NIM 053729 341. Saya berasal dari UPBJJ Medan. Di sini saya akan mengerjakan tugas 2 penyuluhan pertanian yang diberikan oleh Bu Tutor. Untuk soal 1, apa beda sistem penyuluhan dengan sistem agribisnis dalam kegiatan penyuluhan? Jawab. Sistem penyuluhan dan sistem agribisnis adalah dua konsep yang berbeda dalam kegiatan penyuluhan pertanian. Sistem penyuluhan adalah suatu sistem yang dirancang untuk meningkatkan kemampuan dan pengetahuan petani melalui penyuluhan dan pelatihan. Tujuan utama sistem penyuluhan adalah untuk meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan petani. Sistem agribisnis adalah suatu sistem yang mencakup seluruh kegiatan pertanian, mulai dari produksi hingga pemasaran produk. Sistem agribisnis melibatkan berbagai aspek seperti produksi, pengolahan, pemasaran, dan distribusi produk pertanian. Perbedaan antara sistem penyuluhan dan sistem agribisnis adalah: 1. Tujuan. Sistem penyuluhan bertujuan untuk meningkatkan kemampuan dan pengetahuan petani, sedangkan sistem agribisnis bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan keuntungan dalam kegiatan pertanian. 2. Cakupan. Sistem penyuluhan lebih fokus pada kegiatan penyuluhan dan pelatihan, sedangkan sistem agribisnis mencakup seluruh kegiatan pertanian, mulai dari produksi hingga pemasaran produk. 3. Pendekatan. Sistem penyuluhan menggunakan pendekatan yang lebih berbasis pada kebutuhan petani, sedangkan sistem agribisnis menggunakan pendekatan yang lebih berbasis pada pasar dan keuntungan. Dalam kegiatan penyuluhan, sistem penyuluhan dapat digunakan sebagai alat untuk meningkatkan kemampuan dan pengetahuan petani, sedangkan sistem agribisnis dapat digunakan sebagai kerangka untuk mengembangkan kegiatan pertanian yang lebih efisien dan menguntungkan. Itulah dia jawaban nomor 1. Untuk soal nomor 2, mengapa penting memahami sasaran penyuluhan? Jawab. Memahami sasaran penyuluhan sangat penting dalam kegiatan penyuluhan pertanian karena: 1. Meningkatkan efektivitas. Dengan memahami secara sasaran penyuluhan, penyuluh dapat mengembangkan materi penyuluhan yang relevan dan efektif untuk meningkatkan kemampuan dan pengetahuan petani. 2. Mengurangi kesenjangan. Memahami sasaran penyuluhan dapat membantu penyuluh untuk mengidentifikasi kesenjangan pengetahuan dan kemampuan petani, sehingga dapat mengembangkan strategi penyuluhan yang tepat. 3. Meningkatkan partisipasi. Dengan memahami sasaran penyuluhan, penyuluh dapat mengembangkan materi penyuluhan yang menarik dan relevan bagi petani, sehingga dapat meningkatkan partisipasi mereka dalam kegiatan penyuluhan. 4. Mengoptimalkan sumber daya. Memahami sasaran penyuluhan dapat membantu penyuluh untuk mengoptimalkan sumber daya yang tersedia, seperti waktu, biaya, dan tenaga, sehingga dapat meningkatkan efisiensi kegiatan penyuluhan. Sasaran penyuluhan dapat berupa: 1. Petani yang menjadi sasaran penyuluhan dapat berupa petani individu, kelompok petani, atau komunitas petani. 2. Kelompok masyarakat. Kelompok masyarakat yang menjadi sasaran penyuluhan dapat berupa kelompok masyarakat perdesaan, kelompok perempuan, atau kelompok pemuda. 3. Institusi yang menjadi sasaran penyuluhan dapat berupa lembaga pertanian, koperasi, atau organisasi petani. Dengan memahami sasaran penyuluhan,
penyuluh dapat mengembangkan strategi penyuluhan yang tepat dan efektif untuk meningkatkan kemampuan dan pengetahuan petani, sehingga dapat meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan mereka. Itulah dia jawaban nomor 2. Soal nomor 3. Apakah kegiatan penyuluhan merupakan suatu bentuk organisasi? Jelaskan alasannya. Jawab. Kegiatan penyuluhan dapat dianggap sebagai suatu bentuk organisasi karena 1. Struktur. Kegiatan penyuluhan memiliki struktur yang jelas seperti penyuluh, petani, dan lembaga penyuluhan. 2. Tujuan. Kegiatan penyuluhan memiliki tujuan yang jelas seperti meningkatkan kemampuan dan pengetahuan petani. 3. Proses. Kegiatan penyuluhan memiliki proses yang sistematis seperti perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi. 4. Koordinasi. Kegiatan penyuluhan memerlukan koordinasi antara penyuluh, petani, dan lembaga penyuluhan untuk mencapai tujuan. Alasan kegiatan penyuluhan dapat dianggap sebagai suatu bentuk organisasi adalah 1. Kegiatan penyuluhan memerlukan perencanaan dan pengelolaan. Kegiatan penyuluhan memerlukan perencanaan dan pengelolaan yang baik untuk mencapai tujuan. 2. Kegiatan penyuluhan melibatkan berbagai pihak seperti penyuluh, petani, dan lembaga penyuluhan yang perlu bekerja sama untuk mencapai tujuan. 3. Kegiatan penyuluhan memiliki dampak yang signifikan pada kemampuan dan pengetahuan petani sehingga perlu dikelola dengan baik. Dengan demikian, kegiatan penyuluhan dapat dianggap sebagai suatu bentuk organisasi yang memerlukan perencanaan, pengelolaan, dan koordinasi yang baik untuk mencapai tujuan. Sekian jawaban dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.